Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Ismiati, biasa dipanggil dengan Kak Ismi. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Farda Lu'lu'ah. Kalian bisa manggil kakak dengan Kak Lulu. Bagaimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Selama masa pandemi ini kalian sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa juga untuk semangat. Oh iya, jangan lupa juga untuk melaksanakan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa sebelum belajar bersama Kak Ismi. Nah, sekarang kita akan belajar. Dari apa ya sekarang yang akan dipelajari? Kita lihat. Ya, kita akan mempelajari pengukuran panjang. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran pengukuran panjang, kakak mau nanya-nanya nih sama adik-adik. Adik tahu apa ini? Ya, ini buku tulis. Terus kalau yang ini? Nah, ini juga buku tulis. Kita bandingkan. Menurut adik-adik, apa ini bedanya? Ya, betul, beda gambar. Apalagi? Warna? Betul juga, ini berbeda warnanya. Apalagi? Panjangnya. Kita lihat. Panjangnya. Betul. Panjangnya juga berbeda. Menurut adik-adik mana yang lebih panjang? Yang depan? Ini? Betul. Apa sih yang bisa membuat ini diketahui lebih panjang daripada ini? Dengan mengukurnya? Ya, dengan mengukurnya kita bisa lihat bahwa ini lebih panjang atau lebih tinggi daripada buku yang ini. Tapi adik-adik tahu nggak? Ada lagi cara mengukur yang bisa membedakan panjang kedua ini. Gimana? Ayo, kita bisa menggunakan tangan kita. Kita coba ya. Lihat, kita akan mengukur buku ini menggunakan tangan. Bagaimana caranya? Kita pertama-tama letakkan dulu ujung ibu jari di ujung buku. Kemudian rentangkan jari-jari kalian dan jadi seperti ini. Lalu tarik ujung ibu jari ke ujung kelingking. Seperti ini dan hasilnya seperti ini. Jadi berapa tadi ukurannya? Kita ulangi lagi ya. Lihat. Kita letakkan ujung ibu jari di ujung buku. Kemudian kita letakkan, rentangkan jari-jari kalian seperti ini. Kalian tahu gak ini dinamakannya apa? Ini dinamakannya satu jengkal. Apa itu satu jengkal? Ayo, apa coba dari yang kalian amati? Kalau satu jengkal itu apa? Nih, kakak kasih tahu ya. Satu jengkal itu ukuran dari ujung ibu jari sampai ujung kelingking. Nah, sudah seperti ini, kita ulangi tadi cara tadi. Tarik ibu jari ke tempat kelingking. Kemudian seperti ini. Jadi berapa ini ukurannya? Tadi satu jengkal. Sekarang ini sisanya berapa? Ini satu jempol. Jadi ini ukurannya
satu jengkal, satu jempol di ukuran tangan kakak. Kita sudah mengukur buku yang besar. Sekarang kita akan mengukur buku yang kecil menggunakan tangan atau jengkal. Seperti tadi caranya, kita simpan ibu jari di ujung buku, kemudian rentangkan jarinya seperti ini. Sudah seperti ini, kita dapatkan satu jengkal. Tarik ibu jari ke tempat kelingking. Nah, ternyata ini ukurannya satu jengkal lebih satu kuku ya, bukan satu jempol. Berarti terbukti bahwa buku ini lebih kecil daripada buku yang sebelumnya. Selain menggunakan tangan, adik-adik juga bisa mengukur menggunakan ballpoint. Gimana caranya? Ini caranya. Kita letakkan ujung pulpen belakang, ya kita sebut ini ujung pulpen belakang, di ujung buku sebelah sini. Kemudian kita lihat ujung depan pulpen berhenti di mana. Di garis itu ya. Alhamdulillah ada garisnya, jadi kita bisa mengukur langsung. Kemudian setelah itu tempatkan ujung belakang pulpen di tempat tadi ujung depan pulpen. Ya, sekarang segini ya ukurannya. Kita tandai dulu ya. Bentar. Kita tandai dengan plester. Jadi panjang buku ini setara dengan satu pulpen ditambah segini pulpen. Ya, lanjut ke sekarang kita akan mengukur buku yang kecil ini menggunakan pulpen yang tadi sudah dipakai untuk mengukur buku yang besar dan sudah ditandai. Ya, caranya seperti tadi saja. Menyimpan ujung belakang pulpen sejajar dengan ujung buku. Kemudian beri tanda ini. Nih. Jadi seperti ini. Itu tadi ujung depan pulpen. Kita simpan ujung belakang pulpen di ujung depan pulpen yang tadi. Ya. Ternyata panjang buku ini sampai segini ya. Nah, jadi terlihat ya, lebih panjang buku yang sebelumnya daripada buku yang sekarang. Buku yang sekarang segini ya. Kak beri tanda dengan jari kakak, dan yang di plester itu adalah ukuran buku yang tadi yang lebih panjang. Oke, tadi adik-adik sudah belajar tentang mengukur menggunakan jengkal dan menggunakan pulpen. Kalau kita kan tadi mengukur benda yang kecil, gimana kalau kita mengukur sesuatu yang luas seperti lapangan upacara? Apa kita akan menggunakan pulpen untuk mengukurnya? Tidak kan? Nanti lama kalau pakai pulpen, apalagi pakai jengkal. Ya, kita kalau mengukur yang luas atau yang panjang, sangat panjang seperti lapangan upacara, kita bisa menggunakan depa. Apa itu depa? Depa itu rentangan tangan dari ujung jari kanan sampai ujung jari kiri, itu dinamakan depa atau rentangan tangan. Misalnya guru meminta siswa untuk mengukur panjang lapangan upacara. Kita gambarkan dulu ya lapangan upacaranya.
ini ceritanya lapangan upacara ya. Di sini ada benderanya. Pendek benderanya. Terus ini ada bendera ya. Bendera ya. Terus kita akan mengukur ini yang tadi diperintahkan oleh guru. Kita akan mengukurnya dengan cara merentangkan tangan. Nah, seperti ini. Kita baru 1 orang. Terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi lapangan ini panjangnya setara dengan 9 rentangan atau 9 depa. Adik-adik paham? Jadi rentangan itu apa? Ya, jadi rentangan itu panjang dari ujung kanan ke ujung tangan kiri. Alhamdulillah, tadi adik-adik sudah belajar apa aja? Ya, adik-adik tadi belajar mengukur menggunakan tangan, pulpen, dan depa atau rentangan tangan. Nih kakak mau nanya nih ke adik-adik, kalau misalnya kakak pakai jengkalan kakak tadi mengukur, apakah akan sama hasilnya dengan yang adik-adik ukur? Belum tentu. Kenapa? Karena ukuran tangan kakak dengan ukuran tangan adik-adik berbeda-beda. Terus kalau yang pulpen, misalnya kakak pakai pulpen yang ini, adik-adik pakai pulpen yang lain, bermerek lain. Apakah panjangnya akan selalu sama? Tidak. Pulpen juga tidak akan sama panjangnya. Terus kalau depa atau rentangan tangan, apakah ukuran tangan kakak sama ukuran tangan adik-adik sama panjangnya? Tidak kan? Jadi dapat disimpulkan bahwa tadi kita mengukur tetapi tidak sama hasilnya. Itu dinamakan pengukuran tidak baku. Terus kak, gimana kalau hasilnya ingin sama kayak kakak? Kita mengukur pakai apa ya? Nih, kakak punya ini. Kalian tahu apa ini? Ya, ini penggaris. Penggaris bisa mengukur sama panjang. Nih kakak misalnya penggaris mereknya ini. Terus adik-adik pakai merek lain atau pakai penggaris yang lebih kecil ukurannya. Tapi tetap hasilnya akan sama. Kita coba mengukur ya. Kakak akan mencoba mengukur buku ini dengan dengan 2 penggaris yang berbeda. Yang pertama ada penggaris yang panjang yang tadi kakak tunjukin. Kemudian ada penggaris yang lebih kecil. Nah, sekarang kakak akan membuktikan bahwa ukuran buku ini akan sama walaupun diukur dengan penggaris yang berbeda. Kita coba ya. Lihat. Ini kita pertama sejajarkan dulu 0 dengan ujung buku. Kemudian sudah sejajar dan penggarisnya lurus dengan buku, kita lihat hasil akhirnya ujung buku sejajar dengan apa. Ternyata ujung buku ini sejajar dengan 25, dengan angka 25. Ini 25 apa ya adik-adik? Ya betul,
ini 25 cm. Terus kita akan mengukur menggunakan yang kecil. Lihat, kita pertama sejajarkan dulu 0 dengan buku. Ya. Kemudian kita beri tanda. Ini 10 ya adik-adik, 10 cm. Sudah diberi tanda, kita sejajarkan 0 dengan tanda yang tadi kakak buat. Nah, sekarang sudah sejajar. Kita tandai lagi di angka 10 tadi. Nah, di ujung ini ya. Terus kita akan mengukur lagi sebelahnya. Lihat, ini berhenti di angka 5. Jadi berapa panjang buku ini? Kan dari sini sampai sini tadi 10. Terus dari sini sampai sini 10. Terus dari sini sampai sini 5. Berapa ya adik-adik? 10 ditambah 10 ditambah 5. 10 ditambah 10 20. 20 ditambah 5 25. Jadi hasilnya ternyata sama walaupun diukur dengan penggaris yang berbeda. Gimana adik-adik? Paham kan? Jadi kalau menggunakan penggaris hasilnya akan sama, tidak seperti menggunakan jengkal, depak, ataupun pulpen. Apakah hanya penggaris yang dapat mengukur sama panjang walaupun berbeda-beda? Tidak, ada juga meteran. Kalian tahu meteran? Nih, seperti ini ya. Seperti ini meteran. Terus ada meteran pita, ini namanya meteran saku. Terus ada meteran gulung. Jadi ada banyak, tidak hanya penggaris. Tadi awal-awal kita mengukur menggunakan jengkal, pulpen, dan depak. Itu dinamakan pengukuran tidak baku. Kalau kita mengukur menggunakan penggaris, itu namanya pengukuran apa? Ya betul, kebalikannya, pengukuran baku. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan? Sebelum ke kesimpulan, kakak mau nanya nih. Tadi kan kita mengukur menggunakan benda ya, menggunakan jengkal, pulpen, depak, sama penggaris. Nah, benda-benda itu dinamakan apa? Ayo adik-adik. Ya, benda-benda itu dinamakan alat ukur. Tadi kan yang jengkal, pulpen, sama depak dinamakan pengukuran tidak baku. Berarti alatnya itu, jengkalnya itu, pulpennya itu, sama depak juga dinamakan alat ukur tidak baku. Terus alat yang berikutnya yaitu penggaris dan juga meteran dinamakan alat ukur baku. Jadi alat ukur panjang itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu alat ukur tidak baku dan juga alat ukur baku. Apa aja coba yang termasuk alat ukur tidak baku? Ya betul, ada pulpen, terus ada jengkal, kemudian ada depak. Lalu apa aja alat ukur yang termasuk alat ukur baku? Ya pertama ada penggaris, terus ada meteran pita, kemudian ada meteran saku. Dari penjelasan kakak sebelumnya, kakak kan bertanya apa kesimpulannya. Ya, kita lihat dulu. Tadi kita mengukur menggunakan alat apa aja. Ada mengukur menggunakan alat jengkal, pulpen, depak. Kemudian ada penggaris,
dan juga meteran. Kakak juga tadi menyebutkan bahwa jengkal, pulpen, dan depa itu termasuk alat ukur tidak baku. Berarti itu juga termasuk pengukuran tidak baku. Kemudian penggaris dan meteran termasuk alat ukur baku. Maka pengukurannya juga termasuk pengukuran baku. Jadi apa yang dimaksud dengan pengukuran tidak baku itu? Tadi kakak bilang kalau kita mengukur menggunakan jengkal atau menggunakan pulpen dan juga depa, itu hasilnya akan berbeda-beda. Jadi pengukuran tidak baku itu adalah pengukuran yang hasilnya berbeda-beda. Kemudian apa yang dimaksud pengukuran baku? Pengukuran baku itu adalah pengukuran yang hasilnya akan sama. Kita sudah belajar alat ukur dan pengukuran panjang. Sekarang kita akan belajar satuan panjang. Apa itu ya satuan panjang? Tadi saat praktek mengukur buku dengan penggaris, kakak menyebutkan satuan panjang. Salah satu satuan panjang. Ada yang ingat gak apa itu? Saat kakak menunjukkan angka 25, itu buku panjangnya 25 apa adik-adik? Ya, 25 cm. Sentimeter merupakan salah satu satuan panjang. Apakah hanya sentimeter saja satuan panjang? Tidak. Sentimeter itu adalah salah satu dari banyaknya satuan panjang. Adik-adik mau tahu apa saja satuan panjang itu? Mari kita lihat. Apa aja sih satuan pengukuran itu? Kita lihat ya. Yang pertama ada milimeter atau bisa juga ditulis mm. Kemudian ada sentimeter yang bisa juga ditulis dengan cm. Selanjutnya ada desimeter ditulis dengan dm. Kemudian ada meter disebut dengan m atau ditulis dengan m. Kemudian ada dekameter yang ditulis dengan dam atau dam. Kemudian ada hektometer yang ditulis hm. Yang terakhir yang paling tinggi ada kilometer atau ditulis dengan km. Apa sih perbedaan milimeter, sentimeter, desimeter dengan yang lainnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita perhatikan penggaris yang tadi kakak pakai. Mari kita perhatikan penggaris ini. Adik-adik bisa lihat di sini ada banyak sekali garis. Ada garis yang panjang, kemudian ada yang kecil-kecil seperti ini, terus ada yang setengah panjang, ada yang panjang lagi. Tadi adik-adik sudah mengetahui bahwa dari 0 sampai 1 ini 1 cm. Berarti garis yang panjang ini menunjukkan bahwa ini adalah sentimeter. Ini juga, ini 2 cm. Kemudian ini 3 cm. Kak, terus apa dong yang kecil-kecil ini? Ini yang dinamakan milimeter. Kita lihat ya. Kita akan membedakan apa perbedaan dari sentimeter dengan milimeter. Kita hitung ya. Ini kan 0. Terus 1 garis ya. 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Jadi dalam 1 cm ini ada 10 mm. Adik-adik paham nggak? Jadi apa perbedaan centimeter sama milimeter? Ya, jadi 1 cm itu sama dengan 10 mm. Dari yang tadi kita amati, kita bisa tahu bahwa 1 cm itu sama dengan 10 mm. Baik, adik-adik udah paham kan? Apa hubungan milimeter dengan sentimeter? Yaitu 10 mm sama dengan 1 cm. Jadi milimeter dengan sentimeter itu berbeda 10. Kemudian bagaimana dengan yang lain? Sama, jadi setiap kita naik tangga itu akan berbeda 10. Kalau naik kita akan dibagi. Kenapa dibagi? Lihat saja tadi 10 mm kenapa bisa jadi 1 cm? 10 mm bisa jadi 1 cm karena 10 mm dibagi 10 hingga menjadi 1 cm. Lalu bagaimana kalau ke desimeter? Kita misalnya tadi kan 1 cm nih, mau tahu berapa desimeter? Kita naik aja, kan naik 1 tangga, berarti dibagi 10. Jadi 1 cm sama dengan 1/10 desimeter atau 0,1 desimeter. Bagaimana kalau naik tangganya 2? Kita membagi 10, kemudian dibagi lagi 10. Misalnya kita ke kolam renang, terus ada tulisan 200 cm. Kita ingin tahu itu berapa meter ya? Maka kita akan naik dulu tangga ke desimeter. Jadi 200 cm dibagi 10 agar menjadi desimeter. 200 dibagi 10 menjadi 20 desimeter. Kemudian kan kita ingin mencari tahu berapa meter ya. Jadi kita naik lagi 1 tangga. Maka dari itu dibagi lagi 10. Jadi 20 dibagi 10 hasilnya 2 meter. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Ya, kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita ingin mencari satuan yang lebih tinggi tangganya, maka kita harus membaginya dengan 10. Kemudian apabila kita ingin mencari ke bawah, ke yang paling bawah satuannya, maka kita mengalihkan dengan 10. Untuk lebih memahami, kakak akan memberi soal cerita nih. Jadi ceritanya ada murid yang bernama Nizar, diberi tugas untuk mengukur tinggi badannya. Karena tidak ada meteran, sehingga Nizar berinisiatif menggunakan penggaris untuk mengukur tinggi badannya. Data yang diminta oleh gurunya ya dalam ukuran meter atau satuan meter. Nizar menghitung, jadi Nizar harus menghitung lagi dari sentimeter ke meter. Bantu Nizar untuk menghitungnya ya. Jadi Nizar itu mempunyai tinggi 142 cm. Bagaimana kita merubahnya ke bentuk meter? Mari kita selesaikan bersama. Pertama, kita harus menuliskan dulu diketahuinya apa, yaitu tinggi Nizar 142 cm. Kemudian yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya yaitu tinggi Nizar dalam bentuk satuan meter. Adik-adik kan tadi sudah mempelajari bagaimana mengubah satuan panjang.
sekarang kita akan mengubah satuan panjang tingginya Nizar dari sentimeter ke meter. Tadi berapa adik-adik tinggi badan Nizar? 142. Ya, kita tulis ya. Di sentimeter itu 142. Kemudian kalau naik diapakan tadi? Ya, kalau naik dibagi. Kalian bisa lihat tangga di layar. Terus bagaimana kalau mau ke meter? Kita lihat, kita naik berapa tangga nih? 1, 2, kita naik 2 tangga. Lalu bagaimana cara agar bisa mengetahui meter? Kita akan mengetahuinya dulu di desimeter. Berapa desimeter kalau sentimeternya 142? Bagaimana kan? Ya, dibagi 10. Berarti 142 dibagi 10, hasilnya berapa adik-adik? 14,2. Jadi tinggi Nizar itu 14,2 desimeter. Lalu bagaimana kalau mau ke meter? Dibagi 10 lagi. Yang desimeternya berarti 14,2 dibagi 10. Berapa hasilnya? 1,42. Jadi Nizar memiliki tinggi 1,42 meter. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, kakak akan mengingatkan kembali kepada adik-adik tentang satuan panjang dalam bentuk tangga. Kita lihat ya. Ini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Terus kakak juga tadi menyebutkan bahwa tiap tangganya itu berbeda 10. Maksudnya berbeda 10 yaitu berbeda 10 kali lipat. Seperti tadi kan 1 cm menjadi 10 mm. Kenapa bisa menjadi 10 mm? Karena sentimeter dikali 10. Maka dari itu buat turun itu tiap tangganya akan dikali 10. Tiap tangga ya dikali 10. Kemudian bagaimana kalau naik? Kakak juga menyebutkan sebelumnya bahwa naik itu dibagi. Dibagi 10. Jadi lihat 10 mm kalau mau ke sentimeter menjadi 1 itu dari 10 dibagi 10. Jadi hasilnya 1. Nah, adik-adik sudah pada paham kan? Jadi kakak akan melanjutkan ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas contoh soal. Kakak punya satu soal. 2 dekameter berapa meter? Kita akan menggunakan teknik tangga. Dari dekameter ke meter naik atau turun? Ya, dari dekameter ke meter itu turun. Artinya harus dibagaimanakan? Ya, harus dikali 10. Berapa tangga turunnya? Kita lihat. 1. Ternyata dari dekameter ke meter turun 1 tangga. Berarti itu maksudnya harus dikali 10. Kan di belakang dekameter itu ada 2 ya. Berarti 2 dekameter sama dengan 2 dikali 10 hingga menjadi meter. Maka hasilnya 2 dekameter sama dengan 20 meter. Cara
adik-adik lebih memahaminya, kakak akan memberi satu soal lagi. Lihat ya. 5 cm berapa meter? Kita lihat dulu dari centimeter ke meter apakah naik atau turun. Ya, dari centimeter ke meter itu naik, maka harus dibagi mana? Ya betul, harus dibagi 10 tiap tangganya. Kita harus membagi dengan 10 ya. Kemudian kita lihat berapa tangga yang harus ditaiki dari centimeter ke meter. Kita hitung ya. 1, 2. Ternyata ada 2 tangga yang harus ditaiki agar dari centimeter ke meter. Jadi kan tiap tangga harus dibagi 10. Maka dari itu ini harus dibagi 10 dan ini juga harus dibagi 10. Jadi 5 cm sama dengan dalam kurung 5. Ingat ya, ininya di bawah. Dibagi ini masuk ya. Yang 10 ini masuk, dibagi 10, dibagi lagi ini 10. Maka 5 dibagi 10 berapa? Ya 0,5. Ini juga turunin, dibagi 10. Nah, ini hapus dulu. Sama dengan 0,5 dibagi 10 berapa? Ya 0 di belakangnya, di belakang 5-nya bertambah jadi 0,05 meter. Juga meter ya. Nah, jadi adik-adik paham kan? Ini jawaban. Kakak punya cerita nih. Di taman ada ayunan, sebuah ayunan yang talinya sama panjang. Adik-adik mau tahu panjangnya berapa? Panjangnya itu 1,5 meter satu talinya. Terus di bawah talinya itu kan ayunan suka ada dudukannya yang seperti kayu. Nah, itu panjangnya 40 cm. Kakak ingin ngejumlahin panjang tali, dudukan sama tali satunya lagi. Bantu ya adik-adik. Kan tadi diketahui ketahuinya apa tadi? Talinya ada 2 ya. Tali 2. Talinya ada 2. Talinya 2. Terus satu talinya berapa tadi? 1,5 meter. Satu tali dengan 1,5 meter. Terus ada satu dudukan. Berapa panjangnya? Ya 40 cm. Satu dudukan. Atau ini ya, kayunya ya, kayu yang buat duduknya ya, kayunya. Kakak ingin nambahin kedua tali itu dengan panjang dudukan, jadi disambungin. Berapa ya panjangnya? Kakak tinggal tambahin aja 1,5 tambah 40 tambah 1,5 lagi. Gak bisa kayak gitu karena ininya berbeda. Ini meter, ini sentimeter. Maka kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita pilih salah satu, mau jadi sentimeter atau meter. Kakak ingin jadi bentuknya tuh sentimeter ya. Jadi kita akan mencari
cm dari talinya. Karena dudukannya sudah berbentuk sentimeter. Hapus dulu ya. Jadi penyelesaiannya tadi kan 1,5 ya. 1,5 meter. Ingin menjadi sentimeter. Kita lihat dari meter ke sentimeter naik turun. Ya, dari meter ke sentimeter itu turun. Maka harus bagaimanakan? Harus dikalikan. Harus dikali 10. Kita lihat tangga yang diturunin agar dari meter ke sentimeter bisa terhitung. Kita lihat ya. 1, 2. Ternyata ada 2 tangga yang diturunkan. Maka kita harus mengalihkan 10 tiap tangga. Ini dikali 10, ini juga dikali 10. Maka ini ingat, ininya bawah, ingat 1,5 dikali 10 dikali lagi 10. Ini ya. Terus kita kalikan 1,5 dikali 10, maka hasilnya ya 15. Terus ininya turunin dikali 10, jadi 150 cm. Oke, sudah ketemu satu tali jadi 150 cm yang asalnya 1,5 meter. Kemudian kan sudah berubah ya jadi sentimeter semua. Kan ini baru satu tali, berarti kita harus mengalihkannya dengan 2 karena kakak ingin nyambungin 2 tali sama satu dudukan. Jadi panjang semuanya yang seluruhnya itu 2 dikali 150 cm ditambah tadi dudukannya berapa? Ya 40 cm. 40 cm sama dengan 2 dikali 150. Ini jadi 300 cm ditambah 40 cm. Jadi panjang tali ditambah dudukan hasilnya 340 cm. Paham kan adik-adik? Ya. Alhamdulillah, materi yang kakak sampaikan sudah selesai, yaitu materi tentang pengukuran panjang. Selanjutnya ada pengukuran berat yang akan dijelaskan oleh Kak Ismiati. Nah adik-adik, belajarnya tadi sama Kak Lulu, seru kan? Nah selanjutnya kita akan belajar mengenai pengukuran berat. Kakak akan memperkenalkan kepada kalian. Di sini kakak ada gantungan atau ring baju. Ring baju ini akan kakak jadikan sebagai alat untuk menimbang berat. Loh, kok bisa kak untuk menimbang berat memakai timbangan ini? Tentu saja bisa. Sekarang akan kakak coba ya. Kalian perhatikan baik-baik. Di sini ada ring atau gantungan timbangan. Kemudian di sini ada kayu untuk menopang timbangan tersebut. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah kakak pasang kiri kanan, yaitu dengan plastik. Kemudian plastik tersebut akan kakak
isi 5 penjepit untuk baju. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita akan melihat di manakah yang akan miring atau berat. Kalian bisa menyimpulkannya dari timbangan dengan gantungan ini? Ya, betul. Jadi, timbangan dengan gantungan ini tentu saja kakak sudah membuktikannya bahwa timbangan dengan gantungan ini bisa dijadikan untuk menimbang sebuah berat. Selanjutnya, alat ukur tidak baku. Di sini ada telapak tangan, ring baju, dan mayam. Ketiga alat ukur tidak baku ini bisa untuk mengukur berat. Mayam ini untuk mengukur berat emas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa alat ukur tidak baku adalah satuan yang apabila menggunakan benda yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Di sini kakak punya timbangan. Kalian pasti sering melihatnya. Ini adalah timbangan untuk kue. Di warung-warung juga ada kok. Nah, ini akan kita isi dengan gula. Ini adalah cara untuk menimbang. Seperti ini. Kita mulai dari 0 ya, jangan lupa harus tepat di 0 supaya tidak salah untuk menimbang. Kita timbang ya. Ini ada gula, kita timbang. Kalian bisa melihatnya, jarumnya itu ada di berapa? Ya, betul. Ini jarumnya tepat di 1 kg. Berarti berat pada gula yaitu 1 kg. Selanjutnya di sini kakak punya terigu. Terigu ini akan kakak timbang. Cara menimbangnya seperti tadi kakak menimbang gula. Harus tepat di 0 jarumnya. Sekarang kakak timbang. Seperti ini. Kalian bisa melihatnya? Timbangan pada terigu ya tepat di 1 kg. Jadi terigu ini beratnya 1 kg. Sekarang akan kakak timbang. Akan kita satukan gula dengan terigu. Beratnya berapa? Gula 1 kg ditambah terigu 1 kg. Tepat di 2 kg. Berarti 1 kg gula ditambah 1 kg tepung terigu yaitu menjadi 2 kg. Ini timbangannya sudah benar ya. Tadi jarumnya sudah di 0. Setelah disatukan gula dengan tepung sehingga beratnya menjadi 2 kg. Berikutnya, untuk membandingkan berat benda, kita bisa menggunakan timbangan seperti ini. Ada yang tahu timbangan apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah timbangan neraca. Coba kalian lihat pada gambar 1. Pada tangan sebelah kanan neraca terdapat 4 buah apel.
pada tangan kiri neraca terdapat buah anggur. Dan kita lihat pada gambar keduanya. Pada tangan sebelah kanan terdapat buah anggur dan pada tangan sebelah kiri terdapat 4 buah apel. Coba siapa yang bisa menyimpulkan kenapa ini miringnya ke kanan dan kenapa ini miringnya ke kiri? Ya, betul sekali. Pada gambar 1 neraca, tangan sebelah kanannya yang berisi apel lebih ringan dibandingkan timbangan sebelah kiri yang berisi anggur. Dan pada gambar 2, neraca sebelah kanan lebih berat yang berisi anggur dibandingkan timbangan sebelah kiri yang berisi apel. Jadi dapat kita simpulkan, jika timbangan sejajar, maka beratnya sama besar. Jika bagian timbangan terangkat, berarti terisi oleh benda yang lebih ringan. Dan jika bagian timbangan ke bawah, berarti terisi oleh benda yang lebih berat. Selanjutnya, di sini ada alat ukur baku. Alat ukur baku ini terdapat banyak sekali macamnya. Di antaranya yaitu ada timbangan kue, ada neraca, ada timbangan badan, timbangan beras, dan timbangan warung. Kelima timbangan ini pasti kalian sering melihatnya. Dan kita simpulkan bahwa satuan baku untuk berat setiap benda memiliki berat. Untuk mengukur berat suatu benda menggunakan alat ukur baku. Alat ukur baku tersebut disebut dengan timbangan. Adapun satuan berat yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari atau sering kita gunakan ialah kilogram dan gram. Selain itu, satuan pengukuran berat di sini ada miligram, sentigram, desigram, gram, dekagram, dan hektogram, serta kilogram. Kakak, kok kenapa ya ons itu ada di atas hektogram? Ya, karena hektogram itu sama dengan ons. Jadi di sini setiap satu kali turun tangga dikali 10. Setiap naik satu tangga dibagi 10. Selain itu, ada lagi loh satuan berat yang lainnya. Ialah ada ton, kuintal, pon, dan ons. 1 ton sama dengan 1000 kg. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 1 pon sama dengan 5 hektogram dan 1 ons sama dengan 1 hektogram. Yuk kita coba berlatih agar kita lebih memahaminya lagi. Di sini kakak punya 1 kg buah anggur, 2 kg semangka, 700 gram jeruk, dan 950 gram buah apel. Di sini pertanyaannya, 1 kg anggur ditambah 2 kg semangka ditambah 700 gram jeruk ditambah 950 gram apel. Dari kilogram ke gram, berapa ya turunnya? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ya, betul sekali. Dari kilogram ke gram yaitu turunnya 3. Berarti 10 dikali 10 dikali 10. Siapa yang tahu? Ya, hasilnya 1000. Jadi dari kilogram ke gram yaitu 1000. Berarti 2 kg sama dengan 2 dikali 1000 gram sama dengan 2000 gram. Sekarang
kita jumlahkan. 1000 gram anggur ditambah 2000 gram semangka ditambah 700 gram jeruk ditambah 950 gram apel sama dengan 4650 gram. Jadi total keseluruhan yang sudah kita hitung pada buah tersebut yaitu 4560 gram. Sekarang kita coba pertanyaan ke selanjutnya ya. Di sini kakak punya soal. Ibu membelikan mangga untuk anak yatim yaitu 2 kg dan membelikan pir 3 kg. Yang dipertanyakan berapa gram jumlah buah yang ibu beli untuk anak yatim. Mari kita sama-sama hitung. Dari kilogram ke gram itu jaraknya berapa ya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3. Ya betul sekali. Jadi dari kilogram ke gram yaitu turunnya 3. Berarti kalau satu kali turun dikali 10 berarti 3 kali turun dikali 10 dikali 10 dikali 10 hasilnya 1000. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Yuk sekarang kita jawab pertanyaannya ya. 2 kilogram mangga sama dengan 2 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 2000 gram. Sekarang 3 kilogram pir sama dengan 3 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 3000 gram. Jadi totalnya yaitu 2 kg mangga ditambah 3 kg pir sama dengan 2000 gram ditambah 3000 gram hasilnya 5000 gram. Yuk kita berlatih lagi. Di sini kakak punya soal. 5 kg sama dengan titik-titik ons. Jadi jarak dari kilogram ke ons yaitu 1. Berarti setiap turun tangga dikali 10. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Berarti 5 kilogram sama dengan 5 dikali 10 ons sama dengan 50 ons. Jadi 5 kilogram sama dengan 50 ons. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. 3000 gram sama dengan titik-titik kilogram. Ayo kita sama-sama kerjakan ya. Dari gram ke kilogram. Berarti naik atau turun? Ya, betul sekali. Dari gram ke kilogram yaitu naik. Yuk kita hitung sama-sama. Naiknya berapa? 1, 2, 3. Jadi dari gram ke kilogram naiknya 3. Kalau naik satu tangga itu dibagi 10 berarti naik 3 tangga dibagi, ya betul sekali, dibagi 1000. Kita jawab soalnya ya. 3000 gram titik-titik kilogram. 3000 gram dibagi 1000 sama dengan 3 kilogram. Hasilnya 3000 gram sama dengan 3 kilogram. Lanjut ke soal berikutnya. 5 kilogram sama dengan titik-titik gram. Di sini kakak punya penyelesaian dengan yang berbeda. 5 kilogram ke gram berarti di sini 5-nya kita tulis ya, tepatnya di kilogram. Kita lihat catatan terlebih dahulu. Setiap ke kanan berarti
dikali 10. Setiap ke kiri dibagi 10. Dari kilogram ke gram berarti turun. Jadi 5-nya kita simpan di kilogram. Kemudian tinggal kita tambahkan 0 sampai gram. 1, 2, 3. Jadi 5 kg hasilnya 5.000 gram. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. 300 gram sama dengan titik-titik hektogram. Yuk kita perhatikan baik-baik ya. Dari gram ke hektogram berarti naik atau turun ya? Ya, gram ke hektogram yaitu naik. Kita hitung yuk sama-sama naiknya berapa. 1, 2. Berarti dari gram ke hektogram yaitu naiknya 2. Yakni kita tulis. Tiganya kita jangan lupa ya, 3-nya itu simpan di hektogram. Kemudian tinggal kita tambahkan 0 sampai ke gram. 1, 2. Karena tadi sudah kita hitung yaitu naiknya 2. Sekarang tinggal kita tambahkan koma di belakang 3. Seperti itu. Hasilnya dari 300 gram ke hektogram yakni 3. 0-nya boleh kita coret atau kita hilangkan. Seperti itu. Mudah bukan? Alhamdulillah, materi pengukuran panjang dan pengukuran berat telah selesai disampaikan oleh Kak Ismi dan Kak Lulu. Semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat untuk adik-adik. Dan maaf apabila kami berdua memiliki salah kata, karena kami juga manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.